Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kita diberikan kesehatan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu, Loza sudah menyampaikan beberapa topik tentang disiplin, tanggung jawab, bahkan juga tentang keberanian. Dan kalau kita kembali mengingat, minggu lalu kita belajar apa sih? Dan firman Tuhan yang mengingatkan kita itu apa? Di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wow, firman Tuhan mengingatkan kita untuk jangan takut. Janganlah kita takut untuk melakukan kebenaran. Jangan juga kita takut untuk melakukan kejujuran, bahkan mengatakan sesuatu hal yang jujur. Oleh sebab itu guys, hari ini kita belajar tentang apa? Kejujuran. Nah, kalau kita mengingat bahwa hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak orang yang mungkin tidak bisa hidup di dalam kejujuran. Hari ini kita sulit sekali menemui orang-orang yang hidupnya berintegritas, karena kejujuran sangat berkaitan erat dengan integritas. Kalau kita melihat, hari ini mungkin kita sulit sekali menemui orang yang jujur. Bahkan di kalangan remaja sendiri, kita tahu kan, banyak sekali anak muda yang mudah sekali untuk berbohong, berkata-kata tidak jujur, bahkan mudah sekali kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Gampang sekali kita nyontek ya kan, mau itu ulangan, mau itu tugas, mau itu PR. Kayaknya tidak ada beban kalau kita itu nyontek. Padahal kita tahu itu berdosa dan tidak jujur. Contohnya lagi, kita melakukan tugas-tugas dengan tidak benar. Kita memalsukan data dan yang lain sebagainya. Wah, itu adalah salah satu contoh ketidakjujuran di kalangan remaja hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar untuk hidup jujur. Lalu, apa sebenarnya integritas dan kejujuran itu? Kalau kita melihat firman Tuhan mencatat di dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi akan kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah sobat, kalau kita melihat akan kehidupan Ayub, kita tahu bahwa Ayub ini memang orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang benar-benar hidupnya jujur di hadapan Tuhan. Dia lebih memilih mentaati akan perintah Tuhan, menuruti akan aturan Tuhan, bahkan perkataan Tuhan dibanding dengan perkataan siapapun yang ada di dekatnya. Kita lihat bahwa kehidupan Ayub ketika Tuhan izinkan pencobaan ada di dalam hidupnya, kekayaannya habis, keluarganya habis, teman-temannya menjauhi dia tetap takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Bahkan ketika teman-temannya berkata, Allahmu itu tidak baik, Allahmu itu jahat, tinggalkanlah Allahmu. Apa yang Ayub katakan? Dia tetap jujur kepada teman-temannya, sekalipun keadaannya dia tidak mengenakkan. Dia berkata bahwa Tuhan Allahku itu tetap adalah Allah yang baik. Masakah kita itu menerima sesuatu yang baik-baik saja dari Allah, dan kita tidak menerima sesuatu yang tidak baik yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita? Sobat, itu artinya kejujuran Ayub di situ nampak. Di mana sekalipun kondisinya dia tidak enak, dia tetap mengakui, dia tetap jujur bahwa Allah itu baik. Tuhan, sobat, kalau kita melihat bahwa Ayub ini berintegritas, Ayub ini saleh, dan Ayub itu adalah orang yang jujur. Apa sih itu jujur? Kalau kita melihat jujur itu adalah lurus hati. Dia tidak berbohong, bahkan juga dia tidak curang. Bahkan kalau kita melihat kehidupan Ayub, sekalipun kondisinya terpuruk sekalipun, kita tahu dia tidak curang. Dia tidak mengatakan, oh Allah itu tidak baik. Mengapa Allah izinkan aku begini dan begitu? Tidak.
dia tetap setia, dia tetap jujur mengatakan Allah itu baik. Kenapa dia mengatakan itu? Karena itulah yang dia alami. Dia selalu mengakui bahwa Allah itu baik. Nah, sekalipun Ayub menderita, dia tetap taat dan lebih memilih takut akan Tuhan loh, daripada dia harus menuruti kata-kata temannya. Itulah poin penting yang juga harus kita pelajari. Di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-37 firman Tuhan juga mengatakan, jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakanlah tidak. Ini adalah salah satu aspek kejujuran. Kalau kita melakukan sesuatu ya katakan ya. Kalau tidak, ya jangan berbohong, katakanlah tidak. Sekalipun apapun kondisi dan konsekuensinya untuk setiap kita. Namun, tidak cukup hanya kita berkata ya dan ya, tidak dan tidak. Tetapi lebih dalam lagi adalah di mana kita itu melakukan sesuatu atau melakukan kejujuran tanpa seorang pun tahu. Artinya, kadang-kadang kita menemui peluang-peluang untuk kita itu bisa berbohong loh. Contohnya, kalau kita saat ulangan, kalian ulangan nih, ketika guru kalian sudah mengkoreksi dan kalian mendapatkan hasilnya, wah nilaiku bagus nih, berapa? 95. Nah, ketika kalian lihat, ternyata guru kalian ada yang salah. Ada satu nomor yang seharusnya salah, tetapi dibenerin nih sama guru kalian. Nah, itu adalah sebuah peluang untuk kita itu bisa melakukan kejujuran, bisa melakukan kebohongan loh. Nah, kira-kira apa nih yang kalian akan lakukan? Mungkin kita berpikir, wah nilaiku bagus, sudah biarin aja, toh guruku juga salah, siapa suruh dia salah, gitu kan? Nah, ini adalah sebuah peluang. Nah, seharusnya sebagai anak-anak remaja yang hebat dan Kristen yang luar biasa, kita harus tetap jujur sekalipun. Ini seakan-akan bukan kewajiban kita kok untuk kita lapor begitu ya. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Jujurlah, datanglah kepada gurumu dan katakan, Bu, ini harusnya salah, kenapa kok tidak disalahkan? Nah, itu baru namanya anak remaja yang luar biasa dan hidup berintegritas. Oleh sebab itu sobat, kejujuran, kalau kita melakukan kejujuran, kalau kita selalu menerapkan itu dalam hidup kita, kita memiliki akan nilai di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Kita dikenal sebagai orang yang tidak munafik. Kenapa? Iya, iya, tidak, tidak. Kita dikenal juga menjadi orang yang jujur. Dan indahnya ketika kita itu dikenal sebagai, oh itu loh, si A itu loh adalah anak yang jujur. Indah bukan? Semua orang bisa percaya kepadamu. Nah sobat, ketika kita jujur dan kita belajar untuk hidup di dalam kejujuran, bukan berarti jalan kita mulus-mulus aja loh. Ada begitu banyak tantangan-tantangan. Seperti halnya Ayub. Ayub aja, sekalipun dia jujur dan saleh dan takut akan Tuhan, iblis itu masih bisa menggodanya, masih bisa ngutak-ngutak dia, untuk dia itu bisa tidak jujur di hadapan Tuhan, untuk dia itu bisa tidak takut sama Tuhan. Tetapi Ayub melakukan hal yang benar dan yang baik. Oleh sebab itu, kalau kita hidup di dalam kejujuran, bukan berarti jalan kita mulus-mulus saja loh ya, tetapi iblis pun, setan pun juga bisa terus menggoda kita, terus membisikin kita, ayo bohong aja, ayo nyontek aja, ayo palsukan aja tugasmu, dan yang lain sebagainya. Ingat, kita harus tetap waspada, selalu berjaga-jaga, selalu waspada terus-menerus. Dengan apa? Tetap dekat dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa, itulah kuncinya untuk kita waspada, untuk kita itu bisa tetap hidup di dalam kejujuran kita. So, sobat, jangan sampai deh ya kita menjadi orang yang suka berbohong, menjadi orang yang suka memalsukan data, menjadi orang yang suka nyontek, karena semua itu adalah kebohongan yang dibuat iblis untuk kita. Gak mau kan kita itu membuat Tuhan sedih? Nah, satu karakter yang Tuhan suka adalah kita selalu jujur apapun kondisi kita. Harapan Losa kita semua untuk bisa belajar jujur apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, tetaplah berani jujur. Oke, sampai ketemu minggu depan di dalam topik yang berbeda. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.